Apa itu nasionalisme dan apakah NKRI harga mati? Simak video ini selengkapnya untuk mengetahui jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Dimas Alfi Haji Chandra, NIM 19104080070, Prodi PGMI UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku Fikih Kebangsaan Merajut Kebersamaan di Tengah Kebinekaan guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Fikih dan Usul Fikih yang diampu oleh Dr. Nasyirudin MPD. Buku ini ditulis oleh Himasal. Jadi, buku berjudul Fikih Kebangsaan Merajut Kebersamaan di Tengah Kebinekaan ini sedianya adalah hasil Bahsul Masail Himasal Pusat. Apa itu Himasal Pusat? Himasal ialah himpunan alumni santri Lirboyo yang bekerja sama dengan pengurus Bahsul Masail Kubro Lajnah. Bahsul Masail PP Lirboyo ini diselenggarakan pada bulan Maret tahun 2017. Setelah Bahsul Masail ini, para musahih, perumus LBM, dan sejumlah anggota senior Himasal berkumpul untuk mendiskusikan dan menyempurnakan hasil Bahsul Masail. Hasilnya ialah buku yang ada di tangan saya ini. Kemudian langsung kepada resensinya. Ini saya akan meresensi tiap bab. Buku ini mempunyai 5 bab. Yang pertama, NKRI sebagai muahadah watoniyah. Bab 2, NKRI harga mati. Bab 3, mengawal pemerintahan yang sah. Bab 4, perbedaan dan keniscayaan. Bab 5, provokasi bukan ajaran Aswaja An-Nahdliyah. Pada bab 1 ini dibahas mengenai NKRI sebagai muahadah watoniyah atau konsensus bangsa. Apa itu konsensus? Konsensus ialah kesepakatan kata atau permufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Jadi dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa Indonesia merdeka bukan karena perjuangan satu kelompok saja, melainkan bahkan banyak golongan yang ikut membantunya, bukan karena umat Islam saja. Lalu sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, Pancasila terus diuji eksistensinya dengan berbagai peristiwa yang mengancam kedaulatan negara. Di awal kemerdekaan ada agresi militer 1 dan agresi militer 2. Kemudian ada pemberontakan dari golongan ekstrem sayap kanan maupun ekstrem sayap kiri. Lalu ada korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan perang antar suku, dan masih banyak lainnya. Maraknya politik praktis dan menguatnya politik identitas menjadi bahan bakar konflik horizontal di dalam tubuh masyarakat. Akibatnya, akhir-akhir ini kita sering menjumpai aksi-aksi kerusuhan, tindakan persekusi, intoleransi, rasisme, dan sikap anti pemerintah. Tak lupa adu domba yang disebabkan oleh berita hoax atau berita bohong yang penyebarannya semakin menjadi-jadi atau sangat cepat. Hal ini menyebabkan instabilitas politik dan disintegrasi bangsa. Lalu di bab 2 dikupas bagaimana para kiai menalar secara lugas bagaimana NKRI harga mati.
menalar secara lugas NKRI harga mati bagi keberlangsungan negeri semajemuk Indonesia. Nasionalisme dalam pandangan Islam, penegasan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, lalu penerapan syariat khas ala para kiai. Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsiri kata hablullah sebagai dengan arti jamaah. Di dalam kitab Al-Hurubi dijelaskan bahwa perbedaan yang dilarang ialah perbedaan yang menimbulkan perpecahan atau yang mengakibatkan kehancuran. Nah, di bab 2 ini di bab 2 ini pokok bahasanya yang paling banyak adalah nasionalisme. Jadi, apa itu nasionalisme? Nasionalisme ialah paham kebangsaan, persatuan bangsa dan cinta tanah air. Nasionalisme adalah roh bagi bangsa Indonesia. Nasionalisme adalah jatuh diri bagi bangsa Indonesia. Soekarno juga pernah mengatakan bahwa nasionalisme kita bukanlah nasionalisme yang sempit. Nasionalisme kita bukanlah nasionalisme yang berdasar pada kesombongan diri bangsa. Ia adalah nasionalisme yang lebar, nasionalisme yang tumbuh dari kesadaran atas susunan dunia dan riwayat. Ia bukanlah jinggo nasionalisme atau chauvinisme. Jadi inti dari bab 2 ini, para kiai dan para ulama mengatakan bahwa nasionalisme tidak perlu dipertentangan dengan ajaran-ajaran Islam karena keduanya bisa saling berintegritas menjadi suatu media untuk mengejawantahkan ajaran-ajarannya. Tak lupa dengan semangat nasionalisme atau hub al-waton yang secara tidak langsung dapat menjadi bagian dari akidah setiap muslim. Di bab 3 selanjutnya, atau bab 3 dibahas secara dalam bagaimana para kiai mengawal pemerintahan yang sah secara konstitusional, kewajiban menghormatinya, larangan memberontak, dan amar ma'ruf nahi mungkar bagi pemerintahan yang penuh kebijakan. Mengapa di bab 3 ini pembahasan mengenai itu sangat penting? Karena akhir-akhir ini muncul kelompok yang secara terang-terangan anti pemerintah, menyatakan sikap anti pemerintah dan ingin mendirikan sebuah negara dengan paham mereka sendiri. Nah, ini sudah bukan menjadi oposisi positif, melainkan sudah menjadi ancaman bangsa karena propagandanya menggunakan dalil-dalil agama dan berlindung pada jubah-jubah agama. Mereka mencoba mengimport konflik dari Timur Tengah ke Indonesia. Nah, padahal para kiai dan para ulama mengatakan bahwa dalam buku ini mengatakan bahwa agama sebenarnya sangat melindungi wibawa pemerintah di hadapan rakyatnya. Sehingga jika rakyat mengkritik pemerintah, maka seharusnya pemerintah mengevaluasi kerjanya. Agama juga mengajarkan kritik-kritik bagaimana cara mengkritik pemerintah. Apakah dengan mencaci maki? Apakah dengan menyebarkan berita palsu, menciptakan kepanikan, dan lain-lain? Tidak. Agama mengajarkan bahwa ada cara mengkritik pemerintah, bukan dengan jalan mencaci maki. Ulama salaf juga melarang kita untuk mencaci pemerintah atau memprovokasi massa untuk benci terhadap pemerintah.
Karena mengapa? Karena hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah yang baru. Lalu jadi intinya adalah di bab 3 ini para kiai mengawal pemerintahan yang sah secara konstitusional dan membahas bagaimana para ekstremis sayap kanan maupun sayap kiri ingin mencoba mengancam kedaulatan bangsa. Kemudian di bab 4 membahas mengenai perbedaan adalah suatu keniscayaan. Di dalamnya membahas tentang isu-isu kontemporer mengenai muslim non-muslim di Indonesia, toleransi, pluralisme, legalitas, mengucapkan ucapan selamat Natal, menjaga gereja, dan kegiatan sosial. Tak lupa juga berdakwah dengan penuh rahmat adalah pokok bahasan yang penting dalam bab 3 ini. Karena terkadang kita sering menjumpai di YouTube bahwa para ustadz-ustadz berceramah dengan berapi-api, dengan marah-marah, dengan mensesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang yang tidak sejalan dengan mereka. Hal itu sangat disayangkan karena mengapa mereka mudah tersulut amarahnya. Kemudian di bab 5 dibahas mengenai provokasi bukan ajaran dari Aswajah atau An-Nahdliyah. Karena ajaran Aswajah mengajarkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang penuh kebaikan, penuh kebijaksanaan, dan penuh kedamaian. Bukan Islam yang marah-marah atau Islam yang gontok-gontokan. Nah, itu ya. Jadi di bab 5 itu membahas tentang provokasi bukan ajaran dari Aswajah Nahdliyah. Karena kita sering diprovokasi dengan share-sharean di grup WhatsApp, padahal berita tersebut bohong, terus kita juga mempercayainya, kita menyebarkannya, dan akhirnya timbul sikap misal berita yang disebarkan ialah pemerintah ya intinya benci terhadap pemerintah dengan sentimen-sentimen bumbu agama di dalamnya. Nah, kemudian kita menyebarkan ke grup keluarga. Nah, itu sangat bahaya jika kita menelan mentah-mentah apa isi berita di dalamnya tanpa cover both side kalau istilah kerennya. Jadi inti dari buku ini adalah menurut saya intinya bahwa mempertahankan NKRI sama halnya dengan mempertahankan eksistensi Islam. Mengapa demikian? Karena dalam konteks keindonesiaan, agama tidak bisa kokoh atau tidak bisa tegak di suatu negara apabila umatnya tidak bisa bersatu dan berdamai. Umat tidak mungkin bersatu dan berdamai apabila tidak mempunyai pegangan tidak memegang suatu prinsip dasar negara yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang di dalamnya
berisi masyarakat yang majemuk, sangat majemuk. Para founding father yang terdiri dari para ulama, negarawan, budayawan, dan lain-lain sejak dahulu telah memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dalam memilih satu prinsip dasar negara yang mampu menyatukan seluruh elemen bangsa dan negara dengan latar primordial yang berbeda-beda. Bukankah itu sangat susah ya? Itu sangat keren sekali ini. Kemudian jadi kita sebagai generasi muda di dalam buku ini, kita sebagai generasi muda diajak untuk menjaga eksistensi Pancasila. Kita diajak merawatnya. Jadi ini berisi tentang wawasan kebangsaan. Nah, lalu keunggulan buku ini adalah pada isinya ya. Meskipun ini hanya 90 halaman, namun mengandung isi yang sangat tebal. Hampir semua fatwa di dalamnya didasari dengan dalil dan dasar yang jelas. Nah, jika kita membaca ini, kita akan mengetahui ia adalah sebuah percampuran antara pemikiran tradisional ala pondok dengan pemikiran yang progresif. Jadi hasilnya ini adalah buku ini adalah hasil dialektika para santri. Lalu keunggulan selanjutnya adalah meskipun di sini mayoritas tulisannya berisi tentang kitab-kitab, namun disertai dengan arti. Jadi saya juga lebih mudah untuk memahaminya. Untuk kelemahannya adalah ini banyak tulisan Arab dan saya kurang bisa memahaminya karena ini kitab-kitab klasik khas pondok dan saya bukan lulusan pondok, jadi saya cukup kesulitan. Namun apa yang saya katakan tadi ini dilengkapi dengan arti sehingga memudahkan para pembacanya yang bukan merupakan alumni pesantren. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.